Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jumpa lagi dengan saya dari Buana 79. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai apa itu rekonsiliasi bank. Jadi menurut pengertian bahwa rekonsiliasi bank itu adalah daftar yang berisi penyebab perbedaan selisih saldo kas menurut catatan perusahaan maupun menurut catatan bank. Itu pengertian dari rekonsiliasi bank. Sedangkan untuk rekonsiliasi bank, tujuan dari rekonsiliasi bank itu sendiri yang pertama adalah ini untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan bank yang belum tercatat oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk memeriksa apakah penggunaan dana sudah melewati batas yang ditentukan atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah sebagai internal control atas pengelolaan dana kas, dan yang terakhir adalah sebagai pendeteksi adanya kecurangan. Itu tujuan dari rekonsiliasi bank. Kemudian penyebab terjadinya rekonsiliasi bank yang pertama adalah adanya setoran dalam perjalanan, di mana setoran dalam perjalanan itu adalah setoran dana di akhir bulan yang sudah dicatat perusahaan pada bulan tersebut namun dicatat oleh pihak bank di bulan berikutnya. Kemudian penyebab yang kedua adalah cek yang beredar. Nah, cek yang beredar itu adalah cek yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar sesuatu, tetapi sampai pada tanggal laporan keuangan atau laporan posisi keuangan belum dicairkan oleh pemegangnya. Itu untuk cek yang beredar. Sedangkan yang ketiga adalah cek kosong, di mana cek kosong ini adalah cek yang diterima oleh perusahaan, akan tetapi pada saat perusahaan akan mencarikan ternyata dananya tidak cukup atau tidak ada. Kemudian yang keempat adalah penagihan piutang. Nah, untuk penagihan piutang, jika bank melakukan penagihan untuk nasabahnya dan kemudian hasil penagihan itu ternyata berhasil, biasanya nasabah baru mengetahui setelah menerima rekening koran. Kemudian yang kelima adalah jasa giro. Nah, untuk jasa giro itu adalah bunga yang diberikan kepada nasabah bank atas simpanan uangnya di bank. Nah, perusahaan ini pun baru tahu setelah menerima rekening koran. Kemudian yang keenam adalah beban bunga atau administrasi. Nah, untuk beban bunga ini adalah beban yang dikenakan karena menggunakan fasilitas perbankan. Nah, ini setiap nasabah pasti akan dikenakan beban bunga dan administrasi ini. Kemudian yang terakhir adalah penyebab terjadinya rekonsiliasi bank itu adalah kesalahan pencatatan. Nah, untuk kesalahan pencatatan ini adalah kesalahan yang biasa terjadi oleh kedua belah pihak, baik oleh pihak perusahaan maupun pihak bank. Oke, itu kira-kira pengantar dari rekonsiliasi bank. Menurut pengertian rekonsiliasi bank itu tadi adalah daftar yang berisi penyebab perbedaan selisih saldo kas menurut catatan perusahaan dan menurut catatan bank. Kemudian tujuannya sudah kita bahas dan penyebabnya pun barusan saya jelaskan. Oke, kemudian untuk memperjelas dari rekonsiliasi bank ini kita akan coba berikan contoh soal. Di mana untuk soalnya di sini adalah bahwa ada PT Citra Buana ya. Jadi nasabah PT Citra Buana atau PT Citra Buana ini menyimpan uangnya di Bank BCA cabang Bandar Lampung. Nah, kemudian pada awal bulan Maret 2021 saat menerima rekening koran dari Bank BCA, akuntan melihat perbedaan antara catatan perusahaan dan rekening koran. Nah, menurut catatan perusahaan, saldo kas akhir Februari 2021 ini adalah 45.500.000. Ini catatan saldo kas menurut perusahaan. Nah, sedangkan menurut bank, saldo kas adalah 54.400.000. Nah, di sini ada perbedaan antara catatan menurut saldo kas catatan menurut perusahaan dan saldo kas menurut catatan bank. Nah, dari perbedaan selisih saldo ini setelah ditelusuri oleh pihak akuntan, perusahaan menerima beberapa informasi tambahan yang menyebabkan adanya perbedaan saldo kas tersebut. Di antaranya yang pertama adalah setoran kas ke bank tanggal 31 Februari 2021 sebesar 15.200.000 ini belum dicatat oleh bank. Kemudian yang kedua ada tagihan PT Citra Buana kepada PT Adipati sebesar 9.600.000 yang dilakukan oleh bank itu telah berhasil dan PT Citra Buana belum mengetahuinya, dan seterusnya. Ini kira-kira adalah informasi-informasi yang berkenaan dengan adanya penyebab terjadinya perbedaan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut
bank. Nah, dari adanya soal ini kita akan bahas, kita akan selesaikan bagaimana cara membuat rekonsiliasi banknya. Oke, kita masuk ke penyelesaian di sini. Oke. Di sini bentuk rekonsiliasi bank kira-kira seperti ini ya. Jadi ada rekonsiliasi bank, kemudian dari rekonsiliasi bank itu ada dua sisi, ada sisi perusahaan ya. Catatan saldo menurut perusahaan dan ada sisi catatan saldo menurut bank. Di mana dari masing-masing pencatatan ini nanti pastinya ada informasi-informasi yang berkenaan dengan bertambahnya atau menambah atau berkurangnya saldo kas yang ada di saldo itu. Makanya di sini untuk sisi perusahaan ada informasi yang nanti akan menambah dan ada sisi perusahaan yang pastinya ada informasi yang berhubungan dengan pengurangan nilai saldo kas yang ada di perusahaan. Begitupun dengan sisi banknya. Oke, dari soal yang ada di sini, maka langkah pertama yang harus kita susun dari soal ini, yang pertama adalah kita harus input dulu catatan saldo kas menurut perusahaan sebesar 45.500.000 dan catatan saldo kas menurut bank. Ini akan kita input ke dalam rekonsiliasi bank ini. Yang pertama, kita akan masukkan saldo awal catatan menurut perusahaan ya. Di sini menurut perusahaan adalah 45.500.000. Berarti kita masukkan ke sini 45.500.000. Oke. Kemudian saldo awal menurut catatan bank di sini kita lihat di soal adalah sebesar 54.400.000. Oke, sekarang kita masukkan saldo kasnya menurut catatan bank itu sebesar 54.400.000. Oke, ini langkah pertama sudah selesai, kita input saldo, catatan menurut perusahaan dan catatan menurut bank. Oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya informasi yang berhubungan dengan adanya penyebab terjadinya perbedaan catatan saldo kas ini. Yang pertama adalah setoran kas ke bank, yaitu tanggal 31 Februari 2021 sebesar 15.200.000. Ini ternyata belum dicatat oleh bank. Nah, dari adanya informasi ini maka otomatis ini direkonsiliasi akan mempengaruhi sisi bank, yaitu otomatis akan menambah adanya di sini informasi bisa kita masukkan setoran dalam perjalanan. Nilainya adalah sebesar 15.200.000. Ini sesuai dengan yang disoal bahwa yang disetor ke bank itu sebesar 15.200.000 ini belum dicatat oleh bank. Maka dari situ otomatis akan mempengaruhi saldo kas di bank itu akan menambah sebesar 15.200.000 dengan keterangan di sini bisa dikasih dengan setoran dalam perjalanan. Oke, itu yang pertama untuk poin yang A. Untuk poin yang kedua, informasi yang kedua atau yang ke B ini adalah tagihan PT Citra Buana kepada PT Adipati sebesar 9.600.000 yang dilakukan oleh bank ini telah berhasil dan PT Citra Buana ini belum mengetahuinya. Akibat adanya informasi ini otomatis ini akan berpengaruh terhadap saldo kas yang ada di bank. Otomatis akan menambah saldo kas karena di sini informasinya adalah tagihan yang telah berhasil dilakukan oleh pihak bank ternyata di sini belum diketahui oleh PT Citra Buana, maka otomatis di sini dampak informasi ini akan menambah saldo kas pada posisi perusahaan, yaitu atas penagihan piutang sebesar 9.600.000. Itu untuk poin yang atau informasi yang kedua. Untuk informasi yang ketiga, adanya pendapatan bunga bank sebesar 1.200.000 ini belum dicatat oleh perusahaan. Nah, ini pun sama, pendapatan bunga ini pun akan mempengaruhi pihak perusahaan, yaitu bertambahnya saldo kas perusahaan. Ya, di sini bisa kita kasih jasa giro ya, pendapatan bunga sama dengan jasa giro. Oke, di sini jumlahnya adalah 1.200.000. Itu untuk informasi soal yang kedua, soal yang ketiga. Yang keempat atau yang D, ini adalah adanya beban administrasi bank sebesar 300.000. Ini belum dicatat oleh perusahaan. Oke, informasi ini akan berpengaruh pada sisi perusahaan, otomatis akan mengurangi nilai saldo kas. Oke, karena adanya beban administrasi bank ternyata sama perusahaan belum dicatat, maka otomatis ini harus dikeluarkan. Oke, di sini beban administrasi bank sebesar 300.000. Oke, itu informasi yang keempat atau D. Nah, kemudian yang E,
Cek yang diterima oleh perusahaan pada tanggal 20 Februari sebesar 4 juta, ternyata ini tidak ada dananya atau cek kosong. Jadi perusahaan itu menerima cek ya dari customer atas pelunasan piutangnya, ternyata pada saat kita cairkan ke bank ternyata dananya tidak ada. Nah, untuk ini otomatis akan berpengaruh kepada sisi perusahaan dan akan mengurangi saldo kas. Jadi cek kosong ini akan mempengaruhi berkurangnya saldo kas. Ini bisa dikasih cek kosong, nilainya tadi adalah 4 juta. Oke, itu kalau adanya cek kosong. Kemudian selanjutnya untuk informasi yang ke F atau poinnya F, cek yang dikeluarkan oleh perusahaan pada akhir Februari ya. Jadi perusahaan mengeluarkan cek pada akhir Februari itu sebesar nilainya adalah 13.600.000. Nah, ternyata oleh pemegangnya ini belum dicairkan. Jadi oleh pemegangnya ini belum dicairkan. Di perusahaan ini sudah dicatat sebagai pengeluaran, otomatis di perusahaan di bank ternyata belum dicatat. Maka otomatis di sini akan berpengaruh pada sisi bank, yaitu akan mengurangi saldo kas yang ada di bank. Jadi adanya cek yang beredar ini akan mempengaruhi saldo kas atau berkurangnya saldo kas di sisi bank. Oke, itu untuk yang F. Kemudian yang selanjutnya untuk yang poin G, cek sebesar 7.500.000 yang diterima perusahaan dari PT Adipati sebagai pembayaran piutang pada bulan Februari yang lalu. Ini dicatat perusahaan sebesar 2.500.000 ya. Jadi ada selisih di sini. Yang seharusnya oleh perusahaan itu dicatat 7.500.000, ternyata bagian administrasi atau bagian akuntan hanya mencatat 2.500.000, artinya ada kekurangan catatan di sini. Nah, dari informasi G otomatis ini akan menambah saldo kas. Ya, akan menambah saldo kas, yaitu kesalahan catatan. Di sini yang harusnya dicatat 7.500.000 ternyata hanya dicatat 2.500.000, berarti ada selisih sekitar 5 juta di sini. Nah, maka di sini pengaruh atas informasi poin G ini akan berdampak pada sisi perusahaan akan menambah saldo kas sebesar 5 juta. Oke, itu untuk yang poin ke G. Yang selanjutnya adalah H, yang terakhir. Ada cek sebesar 3.500.000 yang dikeluarkan perusahaan. Jadi perusahaan mengeluarkan cek itu besarnya 3.500.000. Ini untuk perbaikan kendaraan. Nah, oleh perusahaan ini dicatat sebesar 2.500.000. Ini pun ada kesalahan catatan. Bedanya kesalahan catatan dengan yang di atas tadi, yang di sini untuk menerima, dengan yang di bawah ini untuk biaya, maka otomatis jika ada kekurangan catat, ya, artinya ada kekurangan catat, maka otomatis akan menambah saldo kas. Tetapi di sini jika ada kekurangan catat karena adanya pengeluaran, otomatis akan mengurangi nilai saldo kas. Yang seharusnya ditulis 3.500.000 ternyata hanya ditulis pengeluaran oleh bagian akuntan itu sebesar 2.500.000, berarti ada kekurangan catat di sini. Ada kesalahan catat di sini. Nah, kesalahan catat karena adanya pengeluaran atau kurangnya pengeluaran di sini otomatis akan mengurangi saldo kas, yaitu kesalahan pencatatan sebesar 1 juta rupiah ya, karena ada selisih 1 juta tadi. Oke, ini kira-kira dari informasi yang sudah ada ini sudah kita masukkan semuanya semua ke sini. Ya, baik dari sisi perusahaan maupun bank. Langkah selanjutnya adalah kita akan jumlah masing-masing berapa nilai total penambahan, ya, berapa nilai total pengurangan untuk sisi bank, untuk sisi perusahaan, dan total penambahan serta total pengurangan dari sisi bank. Kita ketik di sini totalnya di sini setelah saya itu adalah total penambahan itu sebesar 15.800.000 dan total pengurangan itu sebesar 5.300.000. Nah, karena di sini pengurangan maka otomatis di sini saya kasih tanda min di depannya, artinya ini adalah mengurangi saldo kas. Oke, selanjutnya baru kita hitung berapa nilai saldo akhirnya. Saldo awal ini ditambah total penambahan dikurangi total pengurangan, sehingga di sini ketemu saldo akhir kas menurut catatan perusahaan adalah 56 juta. Oke, selanjutnya untuk sisi banknya adalah untuk total penambahannya ini sebesar 15.200.000 dan total pengurangannya adalah 13.600.000, sehingga untuk mencari berapa nilai saldo akhir, saldo awal kas di bank
dikurangi dengan total ditambah dengan total penambahan dikurangi dengan total pengurangan, sehingga di sini ketemulah saldo akhir kas itu sebesar 56 juta. Nah, kalau sudah seperti ini itu artinya ini sudah benar. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya, setelah rekonsiliasi bank ini selesai, maka langkah terakhir adalah kita akan buatkan jurnal penyesuaian untuk rekonsiliasi bank ini. Nah, jurnal penyesuaian yang kita buat ini adalah jurnal penyesuaian bagi perusahaan saja, yaitu yang berhubungan dengan penambahan saldo kas maupun pengurangan atas saldo kas yang ada. Oke, kita langsung ke jurnal penyesuaiannya di sini. Ini sudah saya buatkan untuk jurnal penyesuaiannya. Ya, kira-kira seperti ini. Oke, kita bahas yang pertama. Kita akan coba buatkan jurnal penyesuaian untuk mencatat penagihan piutang, yaitu sebesar 9.600.000 ini. Nah, jurnal penyesuaian untuk mencatat adanya penagihan piutang, ya, di sini adalah kas pada piutang, yaitu masing-masing sebesar 9.600.000. Oke, itu untuk jurnal yang pertama. Nah, jurnal yang kedua ini adalah jurnal untuk mencatat adanya penerimaan pendapatan dari simpanan giro kita yang ada di bank atau pendapatan jasa giro itu sebesar 1.200.000. Ini jurnal penyesuaiannya adalah untuk mencatat penerimaan pendapatan dari simpanan jasa giro ini adalah kas pada pendapatan itu masing-masing sebesar 1.200.000. Oke, itu untuk yang kedua. Oke, yang ketiga ini adalah adanya kesalahan pencatatan, ya, ini adalah koreksi atas kesalahan penerimaan dengan cek yaitu sebesar 5 juta. Ini jurnalnya adalah kas pada piutang. Oke, ini besarnya masing-masing adalah 5 juta rupiah. Itu untuk yang poin ketiga. Oke, untuk yang keempat kita akan masuk ke pengurangan saldo kas. Yang pertama adalah mencatat adanya beban administrasi bank ini sebesar 300.000. Nah, jurnal penyesuaian untuk mencatat adanya beban administrasi bank sebesar 300.000 ini adalah beban administrasi bank pada kas. Oke, kita masukkan di sini ya, beban administrasi bank pada kas itu sebesar 300.000 rupiah. Oke, itu yang keempat. Jurnal penyesuaian yang selanjutnya adalah untuk mencatat adanya cek kosong, ini adalah mencatat adanya gagalnya penerimaan cek, ya, atau cek kosong ini sebesar 4 juta rupiah. Jurnalnya adalah piutang pada kas. Otomatis karena gagalnya pencairan atau adanya cek kosong ini otomatis akan piutang akan kembali bertambah dan kas yang seharusnya dicatat penerimaan kas atas penagihan piutang ini otomatis akan kita kurangi, sehingga di sini jurnalnya adalah piutang pada kas masing-masing besarnya adalah 4 juta rupiah. Oke, itu jurnal penyesuaian untuk mencatat adanya gagalnya pencairan cek. Oke, yang terakhir adalah adanya koreksi kesalahan pencatatan di sini, ya, koreksi atas kesalahan catat dari beban administrasi dari pengeluaran untuk perbaikan atau reparasi di sini. Jadi jurnal untuk mencatat adanya kesalahan pencatatan sebesar 1 juta ini adalah jurnalnya adalah beban reparasi pada kas. Oke, seperti itu, beban reparasi pada kas masing-masing nilainya adalah 1 juta rupiah. Oke, setelah semuanya kita buatkan jurnal perusahaan, kita jumlah di sini, mana masing-masing untuk jumlah kreditnya debitnya adalah 21.100.000 dan kreditnya pun sama 21.100.000. Oke, itu untuk jurnal penyesuaian adanya rekonsiliasi bank. Jadi perlu saya ingatkan bahwa jurnal penyesuaian hanya digunakan untuk mencatat untuk perusahaan saja. Ya, jurnal penyesuaian kita buatkan hanya untuk perusahaan untuk mencatat adanya penambahan maupun pengurangan saldo kas perusahaan. Oke, saya rasa cukup untuk materi kali ini. Kita lanjutkan dengan materi-materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.